Maka di dalam masalah niat ini terbagi menjadi 3 perkara. Yang pertama, niat itu tidak bisa mengubah sesuatu yang haram menjadi ibadah. Yang pertama, niat tidak bisa mengubah sesuatu yang haram itu menjadi ibadah. Contohnya ada seorang wanita yang pergaulannya mungkin sangat bebas. Di pojokan dia menangis. Tiba-tiba ada ustadz, dia datang, dia elus-elus rambutnya, sudah jangan menangis, jangan menangis, jangan menangis. Dia rangkul tangannya dengan niat, dia punya niat bagaimana supaya perempuan ini hadir dalam majelisnya dia, supaya kembali kepada kebaikan. Maka ini perkara yang haram. Wanita yang bukan mahram tidak boleh kita pegang, tidak boleh kita sentuh. Jadi sesuatu niat itu tidak bisa mengubah sesuatu yang haram menjadi ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita langsung masuk saja di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, hadithul awal, hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Imam al-Muhaddis Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin al-Bardisbah al-Bukhari wa Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri an-Naisaburi fi sahihima alladhi huma asahul kutub al-musannafat. Alhamdulillah, kita akan bahas dari Amirul Mukminin Abi Hafsin, kunyahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah meridhoi Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau berkata, Umar bin Khattab ini beliau adalah khalifah kedua penggantinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu ja'alal haqqa ala lisani wa qalbi Umar. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hak atas lisan dan hatinya Sayyidina Umar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kebenaran atas lisan dan hatinya Sayyidina Umar. Jadi kalau Sayyidina Umar sudah berkata, berarti itu hak. Kalau Sayyidina Umar sudah berprasangka, berarti prasangka itu Masya Allah hak. Jadi Allah sudah menjadikan hak kebenaran atas hati dan lisannya Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, kalau ada nabi setelah saya, maka dialah Umar. Misalnya kalau ada nabi setelah saya, maka dialah Umar. Jadi beliau ini termasuk orang yang mendapatkan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Sayyidina Umar masuk Islam ini, Rasulullah pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam, kukuhkanlah Islam ini dengan 2 Umar. 2 Umar ini diantaranya Umar bin Khattab, yang satunya lagi Umar Abu Jahal. Jadi Abu Jahal namanya juga Umar dengan Abu Jahal. Tapi janjinya Allah Subhanahu wa taala yang terpilih adalah Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab ini masuk Islam, orang-orang yang dakwah secara sembunyi-sembunyi langsung terang-terangan. Ketika Umar bin Khattab masuk Islam, orang yang tawaf sembunyi-sembunyi, sholat sembunyi-sembunyi, itu langsung secara terang-terangan. Maka Sayyidina Umar mendatangi perkumpulan-perkumpulan orang kafir Quraisy. Siapa yang menginginkan anaknya menjadi yatim, siapa yang menginginkan ibunya, istrinya menjadi janda, maka temuilah saya di balik bukit untuk bergelut. Jadi ditantang semua perkumpulan orang-orang kafir oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, dan tidak ada yang berani sama sekali. Dan Sayyidina Umar ini ajibnya beliau, kalau beliau berjalan di suatu tempat, jalan di suatu jalan, maka syaitan tidak akan berani melewati jalan tersebut. Syaitan sama sekali tidak akan berani melewati jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Syaitan saja takut, apalagi manusia, Masya Allah. Lewati jalannya saja takut, apalagi mau menggoda. Makanya kalau di pondok pesantren itu, santri-santri itu
Terkadang mereka menulis di di depan kamar mereka, menulis di depan pintu-pintu lemari mereka, Umar Al-Faruq. Umar Al-Faruq, Umar yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Jadi sehingga ini membuat makhluk-makhluk halus seperti tuyul atau apa yang mau mencuri barang-barang itu lihat nama Umar Al-Faruq ini sudah ketakutan. Maka biasa santri-santri mereka nulis seperti itu, Umar Al-Faruq, untuk menjaga barang-barang mereka dengan mengambil berkahnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya untuk setiap orang akan mendapatkan sesuai apa yang ia niatkan. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada niatnya. Ini para ulama mengatakan amal-amal yang di sini adalah amal-amal soleh. Amal-amal soleh. Amal-amal itu kalau tidak kita niatkan, kalau tidak kita gunakan dengan niat, maka amal itu bisa jadi tidak menjadi amal, tetapi amal itu menjadi adat, kebiasaan. Jadi ada satu amal yang soleh, kalau kita tidak niatkan, kalau tidak ada niat di dalamnya, maka amal itu bisa jadi tidak menjadi amal, tetapi bisa menjadi adat, kebiasaan. Contoh dalam wudu dan juga dalam sholat. Terus kalau kita wudu ini, itu ada niatnya. Jadi niat di dalam wudu itu termasuk di dalam fardu-fardunya wudu. Wa furudul wudu sittatu asya. Fardu-fardunya wudu itu ada 6. Yang pertama diantaranya an-niyatu inda ghusl wajhi, niat ketika membasuh wajah. Jadi ketika kita wudu ini, ketika membasuh wajah, yang pertama itu kita niat ketika membasuh wajah. Kemudian yang kedua wa ghuslul wajhi, dan membasuh wajah. Yang ketiga wa ghuslul yadain lil mirfaqain wa masu ba'dir rasi wa ghuslul rijlain lil ka'bain wa tartibu ala ma dzakarna. Dan niat ini ketika membasuh wajah. Jadi kalau wudu ketika tidak ada niat di dalamnya, berarti dia hanya sekedar membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, seperti itu aja. Jadi kesannya seperti orang yang sebelum tidur dia cuci kaki dulu, cuci tangan dulu, cuci muka dulu, sikat gigi, kumur-kumur dulu. Nanti kalau tidak ada niat wudu di dalamnya, tidak akan mendapatkan pahala wudu. Tapi seperti adat kebiasaan sebelum tidur. Jadi cuci tangan, cuci kaki dulu. Maka kalau kita amal-amal yang baik tidak ada niat di dalamnya, maka akan menjadi adat kebiasaan. Seperti kita tidur, cuci kaki, cuci tangan, seperti itu. Kemudian juga dengan sholat. Kalau sholat ini tidak kita gunakan di dalam niat, tidak ada niat di dalamnya kalau kita sholat, maka orang itu ada gerakan mengikuti gerakan sholat, seperti dia ruku juga, dia juga sujud, tetapi dia tidak niat sholat, tetapi dia niat senam. Dia niat senam, maka tidak mendapatkan pahala sholat, tetapi cuman niatnya hanya senam saja. Niatnya mendapat kebugaran tubuh, niat biar tubuh sehat, cuma mendapatkan pahala seperti itu, tidak mendapatkan pahala sholat. Maka amal-amal yang baik itu harus kita sertakan dengan niat. Maka di dalam masalah niat ini terbagi menjadi 3 perkara. Yang pertama, niat itu tidak bisa mengubah sesuatu yang haram menjadi ibadah. Yang pertama, niat tidak bisa mengubah sesuatu yang haram itu menjadi ibadah. Contohnya ada seorang wanita yang pergaulannya mungkin sangat bebas. Di pojokan dia menangis, tiba-tiba ada ustadz, dia datang, dia elus-elus rambutnya, sudah jangan menangis. Dia rangkul tangannya dengan niat, dia punya niat bagaimana supaya perempuan ini hadir dalam majelisnya dia, supaya kembali kepada kebaikan. Maka ini perkara yang haram. Wanita yang bukan mahram tidak boleh kita pegang, tidak boleh kita sentuh. Jadi sesuatu niat itu tidak bisa mengubah sesuatu yang haram menjadi ibadah. Ini yang pertama. Dan juga contoh yang lainnya mencuri. Contohnya mencuri. Ada orang mencuri, perkara yang haram. Dalam Islam potong tangan. Wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma. Potong tangan di dalam Islam. Nah, tetapi ketika niatnya mencuri ini, saya mencuri untuk hasilnya nanti saya beri makan fakir miskin.
Saya mencuri, hasilnya ini akan saya sedekahkan ke masjid. Infak, sesuatu yang baik. Tetapi perbuatan yang sangat buruk, perbuatan buruk ini tidak akan menjadikan perbuatan buruknya menjadi halal. Dengan niat yang baik tidak akan menjadikan perkara itu menjadi halal. Tetap ya dosa. Bahkan dosanya haramnya ini haram murokab, haram kuadrat. Bahkan haramnya ini berlipat-lipat. Ini yang pertama. Yang pertama, niat itu tidak bisa mengubah sesuatu yang haram menjadi ibadah. Kemudian yang kedua, sesuatu yang baik bisa jadi haram karena niat yang buruk. Sesuatu yang baik bisa menjadi haram karena niat yang buruk. Sesuatu yang baik contohnya sholat. Sholat itu sesuatu yang baik. Sholat bisa menjadi haram ini kalau niatnya buruk. Nah, contohnya gimana? Contohnya dia sholat karena ada pemilihan lurah nih. Maka dia sholat khusyuk, sholat 5 waktu di masjid. Sebelum azan itu sudah datang ke masjid duluan. Langsung sholat sunnah qobliyah, sholatnya lancar, ba'diyahnya tidak pernah ditinggalkan. Tapi niatnya sholat ini untuk mendapat ketenaran manusia, untuk mendapat nama dari manusia, untuk bisa terpilih menjadi lurah. Maka niat sholatnya ini akan menjadi riya, perbuatan yang haram. Maka yang kelihatannya sholatnya ini sesuatu yang baik akan menjadi haram karena niatnya yang buruk. Itu contohnya, contoh yang kedua. Maka di dalam Al-Quran itu dikatakan fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Orang yang tidak sholat saja celaka. Orang yang sholat saja dikatakan celaka, apalagi orang yang tidak sholat. Fawailul lil musallin. Lihat ayat setelahnya, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Alladzina hum yura'un. Orang-orang yang lalai dalam sholatnya maksudnya adalah orang-orang yang riya, pengen dilihat di dalam sholatnya. Nah, orang kalau sudah sholat itu dia lalai, maksudnya dia pengen dilihat, mendapatkan ketenaran dari manusia, melihat orang alim, ahli ibadah, maka dia termasuk dalam dalil Quran tadi, fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat. Maka sesuatu yang baik itu bisa menjadi haram kalau niat yang buruk. Maka niat ini harus diperbaiki. Maka niat itu harus sebelum beramal, ketika beramal dan setelah beramal. Perbaharui seluruh niat. Perbaharui niat sebelum beramal, ketika beramal dan setelah beramal. Sehingga niat amalan kita ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, sesuatu yang biasa-biasa saja karena niat yang baik ini akan menjadi sesuatu yang sangat mulia. Sesuatu yang biasa-biasa saja kalau niatnya baik ini akan menjadi sesuatu yang sangat mulia. Contohnya ada orang memberi kepada orang lain 100.000. Sebenarnya memberi uang 100.000 itu biasa-biasa saja. Tapi niatnya ini Masya Allah, niatnya banyak. Saya niat menyedekahkan uang saya 100.000 ini untuk mendidik hati saya supaya tidak takut miskin. Saya niat memberi orang 100.000 ini untuk menyenangkan hatinya karena dia tidak punya uang. Saya niat memberikan uang 100.000 ini untuk memberikan dia uang untuk bisa berobat karena dia lagi sakit. Jadi niatnya sangat banyak dan niatnya baik semua. Maka kelihatan sesuatu yang biasa-biasa saja memberikan uang 100.000 ini akan menjadi sesuatu yang sangat mulia. Sesuatu yang sangat mulia. Maka ini yang membedakan antara orang-orang soleh, orang-orang alim dengan orang-orang yang biasa-biasa saja. Orang pergi ke pengajian sama-sama tetapi mendapatkan pahala yang berbeda-beda. Ada yang pergi pengajian ketika habis subuh ini, saya tidak mau pulang, masa pulang langsung tidur? Kan tidur habis subuh itu buat melarat. Jadi saya duduk di masjid sajalah niat itikaf. Jadi hadir dalam majelis hanya niat itikaf saja. Orang kedua niatnya tambah lagi. Ya Allah, saya niat itikaf dan saya niat mencari ilmu. Kemudian orang yang ketiga niatnya beda lagi. Ya Allah, saya niat itikaf, saya niat mencari ilmu dan saya niat silaturahim kepada saudara-saudara saya yang ada di masjid. Yang keempat nih beda lagi niatnya, nambah lagi. Ya Allah, saya niat itikaf, saya niat mencari ilmu, saya niat silaturahim dan saya niat bersedekah. Saya lagi bawa uang 100.000 di rumah nih. Nanti kalau habis majelis saya mau kasih orang di sebelah saya kasih 100.000. Jadi niatnya 4. Ada yang niatnya cuma 1, ada niatnya 2, niatnya 3, niatnya 4.
Jadi sama-sama hadir dalam pengajian, tapi pahalanya beda-beda. Nah, ini yang membedakan orang-orang soleh, para kekasih-kekasih Allah dan orang-orang yang biasa. Hidup sama, umur 60-70 tahun, tapi pahalanya beda. Tingkatan surganya pun berbeda. Karena banyaknya niat di dalamnya. Kalau orang-orang soleh itu mereka mau minum saja dengan niat yang sangat banyak. Ambil gelas saja dengan niat. Naruh gelas saja itu dengan niat. Menggauli istrinya itu pun dengan niat yang sangat banyak. Bukan hanya sekedar melampiaskan nafsu, tetapi niatnya sangat banyak. Masya Allah. Niatnya, ada orang juga nikah itu untuk melampiaskan nafsunya. Ada orang nikah niatkan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah mengatakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah adalah sunnahku, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan bagian dariku. Jadi menghidupkan sunnah, niat menyempurnakan agama. Jadi banyak sekali niatnya banyak. Maka inilah yang membedakan orang-orang soleh dengan orang-orang yang sekarang, dengan orang-orang yang tidak soleh. Maka niat penting apa tidak ini Pak? Masya Allah, niat sangat-sangat penting. Niat penting gak Bu? Oh, ibunya tidur kah ibu nih? Masya Allah. Maka saya juga teringat ada satu kisah di dalam Al-Quran. Itu istrinya Imran, Hannah. Beliau mengatakan, beliau juga niat itu. Maka di dalam Al-Quran dikatakan, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Ya Allah, ketika Hannah ini istrinya Imran, ini dalam surat Al-Imran disebutkan itu, beliau sedang hamil. Beliau mengatakan, inni nadartu laka ma fi batni muharraran. Aku bernazar kepada janin yang ada dalam perutku ini muharraran untuk mengabdi kepada agamamu saja ya Allah. Nazarku ini, anak yang di dalam perut ini, aku nazarkan untuk mengabdi kepada agamamu saja. Fataqabbal minni, maka terimalah doaku ini. Nah, jadi bayi masih dalam kandungan itu udah diniatkan untuk agama. Udah diniatkan untuk agama. Karena niat yang baik, niat yang benar, maka ketika Sayyidah Hannah ini melahirkanlah Sayyidah Maryam. Dan ajibnya ketika Sayyidah Maryam ini wanita ini, beliau lahir, maka orang-orang soleh, para wali-wali di sekitar Masjidil Aqsa itu menawarkan untuk merawat Maryam ini. Bahkan tidak gemen-gemen, sampai Nabi Zakaria pun menawarkan untuk juga merawat Sayyidah Maryam. Ulama-ulama yang lain tidak mau kalah. Saya juga mau merawat, Nabi Zakaria juga tidak mau kalah. Saya juga mau merawat Sayyidah Maryam. Maka sampai langsung orang tuanya Sayyidah Maryam ini membuat sayembara, katakan, tulis nama-nama kalian di setiap pena, dan pena ini lemparkan ke sungai. Dan pena siapa yang tidak tenggelam, maka dia boleh merawat Sayyidah Maryam. Maka para ulama, para orang-orang soleh ketika itu, Nabi Zakaria pun ketika itu menulis nama di pena-pena mereka, langsung mereka buangkan ke sungai. Maka semua pena tenggelam kecuali penanya Nabi Zakaria. Maka Nabi Zakaria yang menjaga Sayyidah Maryam. Dan tidak gemen-gemen juga ketika Nabi Zakaria ini mendidik Sayyidah Maryam ini, para ulama mengatakan beliau dimasukkan ke dalam satu kamar 7 pintu berlapis. Masya Allah. Jadi mengajarkan kepada kita bahwa wanita ini harus sangat-sangat betul dijaga. Kalau wanita tidak bisa dijaga, maka akan bisa liar daripada laki-laki. Maka Nabi Zakaria jaga dengan sebetul-betulnya jaga. Dan herannya Nabi Zakaria, ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam tempatnya Sayyidah Maryam itu, dalam kamarnya Sayyidah Maryam, selalu Nabi Zakaria menemukan makanan-makanan yang tidak ada di daerah itu. Maka Nabi Zakaria mengatakan, anna laki hadza. Ini semua dari mana ini? Makanan-makanan dari mana ini? Maka langsung Sayyidah Maryam mengatakan, qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ini dari Allah. Masya Allah. Sudah masuk dalam kamar 7 lapis pintu, itu setiap masuk itu ada makanan yang berbeda-beda. Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Ini mengajarkan kepada kita, bagi para wanita ini. Jadi wanita itu kalau senangnya di rumah, itu nanti rezekinya datang tidak disangka-sangka. Tapi kalau wanita sudah senang keluar rumah, bahkan sampai menjadi TKW, pergi ke luar negeri sana, jauh, Hong Kong, Taiwan, itu pun tidak ditahu rezekinya akan dia dapatkan sesuai apa yang dia inginkan apa tidak. Tapi kalau senangnya di rumah, itu pun nanti rezeki akan datang dengan sendirinya.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua berawal dari niat. Insyaallah semua niat amalkan insyaallah Pak ya. Insyaallah. Saya selesaikan hadisnya aja dulu. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka hijrahnya akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia yang dia inginkan, yang dia kehendaki, dia hijrah hanya untuk perdagangan, perniagaan, pertanian, maka dia hanya akan mendapatkan dunia itu. Awi mur'atin yang kihuha, atau dia hijrahnya untuk wanita yang dia akan nikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilai, maka hijrahnya sesuai apa yang ia niatkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin cukup sekian. Saya tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.